Hello Technolovers! Salah satu infrastruktur konstruksi terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara adalah jalan tol atau terowongan bawah air. Rencananya, ruas terowongan laut yang akan dibangun menghubungkan Balikpapan, Samarinda dengan lokasi ibu kota negara. Menakjubkan bukan? Nah, sebelum jadi kenyataan, coba kita lihat beberapa referensi terowongan yang bikin kita tidak berkedip berikut ini. Terowongan bawah laut adalah jalan raya di bawah permukaan laut yang menjadi jalur masuk kendaraan dari satu kota ke kota yang lain atau bahkan dari satu negara ke negara lain. Teman-teman, biar jelas banyak terowongan bawah laut di negara-negara maju saat ini. Ada banyak negara yang menawarkan warganya akses ke jalan bawah air. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa negara yang memiliki jalan tol bawah laut. Inggris memiliki beberapa terowongan bawah air tertua di dunia, termasuk terowongan Queensway, terowongan Channel, dan terowongan Blackwall. Terowongan Queensway dibangun di bawah Sungai Mersey antara Liverpool dan Birkenhead antara tahun 1925 dan 1934. Sering disebut sebagai terowongan Birkenhead atau terowongan tua. Jalur ini memiliki panjang 2 mil, yakni sekitar 3,24 km. Kalau terowongan Channel membentang dari Folkestone di Inggris hingga Calais di Prancis, sepanjang 37,9 km dari total 50,4 km di bawah laut. Lintasan tersebut dibangun antara tahun 1988 dan 1994. Terowongan Blackwall sekarang memiliki dua lintasan terpisah, sepanjang 1,35 km dan 1,17 km. Umpan tersebut mengalir di bawah Sungai Thames antara Blackwall dan Greenwich sejak tahun 1897. Jepang. Setidaknya ada dua jalan bawah laut di Jepang, yaitu Tokyo Bay Aqualine, Tunnel Highway, dan Kenmon. Tokyo Bay Aqualine adalah kombinasi dari jembatan dan terowongan bawah air. Tokyo Bay Aqualine terletak di bawah Teluk Tokyo 9,6 km kali 23,7 km. Sementara itu, jalan tol terowongan Kenmon menghubungkan Pulau Honshu dan Kyushu di kota Shimonoseki dan Kitakyushu. Panjangnya 3,46 km dengan trotoar pejalan kaki. Terowongan ini dibangun antara tahun 1937 dan 1958. Cina. Pada Januari 2022, Cina membuka kembali jalan raya bawah laut sepanjang 10,79 km. Jalan tol ini disebut terowongan Taihu karena langsung melalui Danau Taihu di Provinsi Jiangsu. Menurut pejabat pemerintah Jiangsu, terowongan Taihu dibangun dengan biaya 9,9 miliar yuan atau sekitar 20 triliun rupiah. Konstruksi dimulai pada 9 Januari 2018. Lebih dari 2 juta meter kubik beton digunakan untuk membangun terowongan 2 jalur, 6 jalur dan lebar 17,45 meter, lapor kantor berita resmi Cina Xinhua. Bahkan nih, atap terowongan dilengkapi lampu LED warna-warni untuk mengurangi kelelahan pengemudi. Keren bukan? Terowongan Taihu adalah bagian dari jalan tol Changzhou-Wuxi sepanjang 43,9 km yang dibuka untuk umum pada 30 Desember 2021 lalu. Terowongan tersebut menyediakan jalan tol alternatif bagi para pelancong antara Shanghai dan Nanjing, ibu kota Jiangsu. Ini menghubungkan jalan raya Suzhou, Wuxi, dan Changzhou, dan dibangun untuk mengurangi tekanan lalu lintas di kota-kota di sebelah Danau Taihu dan mempromosikan pembangunan ekonomi kota-kota di Delta Yangtze. Cina juga membangun jalan raya bawah laut di kota Xiamen, Provinsi Fujian, antara tahun 2005 dan 2010. Namanya terowongan Xiang'an dengan total panjang 8,69 km. Turki memiliki jalur bawah laut yang menghubungkan benua Asia dan Eropa, yaitu terowongan Eurasia. Terowongan membentang antara Bosporus, Istanbul, dan panjangnya 5,4 km. Terowongan Eurasia adalah terowongan jalan raya dibangun di Istanbul, Turki. Melintasi Bosporus bawah air, proyek ini selesai pada Oktober 2016 lalu.
Terowongan tersebut berjarak sekitar 1 km di selatan terowongan Metro Marmaray yang dibuka pada 29 Oktober 2013. Rute baru ini akan mengurangi waktu tempuh antara Kazli-Kesme dan Göztepe dari 100 menit menjadi 15 menit. Menakjubkan bukan? Korea Selatan. Korea Selatan memiliki terowongan bawah air Tongyeo yang dibuka pada tahun 1932 dan awalnya ditujukan untuk kendaraan bermotor. Namun, jalur sepanjang 483 meter itu kini hanya digunakan oleh pejalan kaki yang menuju Pulau Miredo. Ada juga terowongan bawah air Boryong sepanjang 6,9 km yang menghubungkan Boryong ke Pulau Wonsan. Terakhir, ada juga jembatan dan terowongan antara Busan dan Gyeonggi. Jalan raya bawah laut itu sendiri memiliki panjang 3,2 km. Amerika Serikat. Terowongan bawah laut di Amerika Serikat termasuk terowongan Holland dan terowongan Lincoln. Kedua terowongan ini menghubungkan New York dan New Jersey yang dipisahkan oleh Sungai Hudson. Panjangnya sekitar 2,6 km dan 2,4 km. Selain itu, ada juga Detroit-Windsor Tunnel yang menghubungkan Detroit, AS dan Windsor, Kanada. Panjangnya 1,57 km. Terowongan Holland awalnya dikenal dengan sebutan terowongan kendaraan Sungai Hudson atau Hudson River Vehicular Tunnel atau terowongan jalan kanal. Canal Street Tunnel adalah salah satu dari dua terowongan bebas hambatan di bawah Sungai Hudson yang menghubungkan Pulau Manhattan di kota dan negara bagian New York dengan Jersey City di negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Sementara terowongan Lincoln menjadi salah satu terowongan kendaraan tersibuk di dunia, di mana sekitar 120.000 kendaraan saat ini melewati terowongan yang memiliki 6 jalur lalu lintas tersebut. Norwegia. Norwegia telah membangun terowongan bawah air terapung pertama di dunia di salah satu bentangan paling indah di negara itu. Jalan Raya E39 di Norwegia adalah salah satu jalan raya terindah di dunia dan membentang di sepanjang pantai barat Norwegia yang berkelok-kelok dari Kristiansand hingga Trondheim. Ini adalah rute sepanjang 1.100 km dengan pemandangan alam yang indah seperti sungai dan danau, air terjun dan gunung, serta banyak fjord atau glacier yang mencair membentuk teluk. Selain itu, dilansir dari New Civil Engineer, Norwegia juga memiliki jalan raya bawah laut yang jauh lebih dalam dari negara lain. Rute tersebut menghubungkan pulau-pulau kecil di pinggiran negara dengan terowongan Iksan sepanjang 7,7 km dan kedalaman 287 meter. Lalu ada terowongan Dreyfus yang menghubungkan Stavanger dan Dreyfield sepanjang 14,3 km dan kedalaman 293 meter. Ada juga terowongan Hitra dengan panjang 5,6 km dan kedalaman 264 meter. Nah, itulah tadi ulasan mengenai terowongan bawah laut di dunia. Menurut kalian, mana yang paling indah? Coba tulis pendapat kalian. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!